Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." 3 Miles and Our Gods, sebuah buku yang dituliskan oleh seorang teolog Jepang bernama Kosuke Toyama, yang dalam bahasa Indonesianya Allah yang berkecepatan 3 mil per jam. Tulisan ini dituliskan berdasarkan pandangan orang-orang Jepang bahwa kecepatan manusia berjalan biasa adalah 3 mil per jamnya. Berangkat dari pemahaman itu, maksud judul buku ini adalah Allah kita adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita dengan kecepatan yang sama dengan kita. Bukan dengan kecepatan super yang lalu menggendong dan membawa kita ke tujuan dengan selamat yang tidak kurang suatu apapun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Allah yang berjalan 3 mil per jam seperti Allah yang tidak menarik, lambat sekali. Tetapi kadangkala di dalam kehidupan spiritualitas kita, hal ini benar adanya. Allah seringkali bekerja dengan lambat demi mengikuti kemampuan kita belajar. Ia seringkali mengulang-ulang satu pelajaran kehidupan untuk kita, sekalipun kita sudah berulang-ulang memprotes dan merasa sudah cukup. Bahkan kita sendiri merasa sudah memahaminya. Bukan karena ia tidak mampu berkali-kali memberikan kemudahan bagi kita ataupun membukakan jalan secara ajaib bagi kesulitan-kesulitan kita. Namun Allah justru melakukan itu karena ingin kita belajar dan bertumbuh dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi, selama kita belum belajar, maka pelajaran itu akan terus diulang. Sebenarnya, kalau kita ingin keluar dari sebuah permasalahan, jangan berpikir kapan masalah itu akan selesai. Tetapi pikirkanlah apa yang dapat kita pelajari dari sini. Apa yang hendak Allah ubah dari diri kita. Apa pesan yang hendak disampaikannya kepada kita. Mungkin ketika kita sedang sakit dan tak kunjung sembuh, Allah ingin kita belajar menyusun kembali prioritas dalam hidup kita. Mungkin ketika usaha kita mengalami kebangkrutan dan kita harus hidup susah, Allah mau kita belajar untuk tidak mengandalkan kekayaan dan belajar untuk rendah hati. Mungkin ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, dikhianati oleh orang yang kita percayai, Allah ingin kita belajar untuk lebih mengasihi dengan tulus tanpa mengharapkan pamrih apapun. Dan juga belajar untuk tidak menyakiti hati orang lain karena itu tidak menyenangkan. Dan begitu juga sekarang ini, ada pandemi COVID-19 yang menghantam kita. Ada hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Namun, ada pertanyaan yang menarik. Mengapa harus dengan lambat? Jawabannya adalah karena pelajaran yang diberikan adalah pelajaran tentang hidup, bukan pengetahuan yang perlu dihafal. Pelajaran yang diberikan kepada kita adalah perubahan diri dan pembentukan karakter yang baru. Segala yang keliru dan yang salah dibongkar perlahan-lahan oleh Allah. Kita bisa hancur jika Allah membongkarnya sekaligus. Dan juga nilai-nilai yang baru yang ditanamkan dengan lembut dan lambat oleh Allah, itu tujuannya supaya tidak segera kita lupakan saat kita berada dalam keadaan yang menyenangkan. Namun ada satu hal yang harus kita ingat. Allah memang bekerja dengan lambat, tetapi Ia tidak lamban. Ia akan segera menolong kita ketika kita mulai tenggelam. Sama seperti Yesus segera menolong Petrus yang mulai tenggelam ketika mencoba berjalan di atas air. Bacaan yang kita baca barusan. Tuhan Yesus tidak terlebih dulu menguliahi Petrus tentang betapa lemah imannya. Ia segera mengulurkan tangannya menolong Petrus. Demikian juga Allah akan segera menolong kita, menopang kita saat kita mulai goyah. Akan tetapi jangan buru-buru senang ketika kita ditolong. Tetaplah tanyakan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mempunyai cara
yang bermacam-macam. Terkadang memang kami mengharapkan cara yang cepat, tetapi seringkali Tuhan menggunakan cara yang lambat untuk mengajar kami. Khususnya di masa-masa ini, kami juga sering berseru, Tuhan kapan selesai? Tuhan kami mau ini, Tuhan kami mau itu. Kami belum bisa ini, kami belum bisa itu. Kami memiliki banyak sekali kemauan, tetapi kiranya kami boleh belajar bahwa cara Tuhan bukanlah cara kami. Dan kiranya kami semua boleh bergantung dan berpengharapan hanya kepadamu dan mengikuti apa yang menjadi jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.